Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bapak sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Cuma ada lama sadayana. Alhamdulillah. Kaganggu ku versi bentar. Ya. Malam ini Bapak sekalian, saya ambil dari kitab Minhajul Muslim Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Mudah-mudahan dalam rangka menyambut dengan sukacita akan kehadiran Ramadan, atau dikenal dengan tarhib Ramadan, marhaban ya Ramadan. Yang pertama Bapak sekalian, di antara hadis yang dikutip oleh beliau dalam kitab ini berkenaan dengan fadlu Ramadan, keutamaan Ramadan. Hadis riwayat Imam Muslim, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainakunna ini tunibat al-kabair. Bismillah. Langsung jelas Pak? Halo? Jelas? Salat yang 5 waktu, Jum'ah ke Jumu'ah, lalu Ramadan ke Ramadan, itu mengkifarati dosa-dosa diantaranya ketika meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kehadiran Ramadan itu bisa menghapus antara Ramadan dengan Ramadan. Lalu di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini hadis masyhur. Ada man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan, landasannya iman, wahtisaban, dan hanya berharap pahala dari Allah, ikhlas, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni baginya dosa yang sudah lalu. Berikutnya ada riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah bersabda, ra'aitu rajulan min ummati yalhathu atashan. Aku melihat seorang laki-laki dari umatku, dia kehausan. Kullama warada haudan muni'a minhu. Ketika dia datang ke haud, telaga, dia dicegah, tidak bisa minum. Kalau kita baca hadis yang lain itu Rasulullah sampai, ya Allah, dia umatku gitu. Tapi dikatakan bahwa engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu sepeninggal engkau. Anu aya ditaayakeun, anu teu aya diaya-ayakeun. Gitu. Maka dia terhalang. Faja'ahu siyamu Ramadan fasaqa. Lalu datanglah puasa Ramadan, kemudian memberi minum kepada orang tersebut. Ini menunjukkan Bapak sekalian bahwa puasa Ramadan itu memberi syafaat. Termasuk ketika umat Rasul terhalang ngambil air dari haud, ternyata datang Ramadan lalu memberikan minum kepada orang tersebut. Ini keutamaan Ramadan. Lalu di hadis berikutnya ada riwayat Imam At-Tirmidzi.
Idza kana awwalu lailatin min Ramadan fuqidat asyayatin. Jika datang malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan itu dibelenggu. Ghuliqat abwabun nar fala yuftah minha bab. Lalu pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Nah, jelas tidak ini teh? Halo? Jelas. Oke. Wa futihat abwabul jannah falam yublaq minha babun. Dibukakan pintu-pintu surga, tidak ada yang dibukakan pintu surga, falam yublaq minha babun. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang dikunci. Pintu neraka semuanya ditutup, tidak ada yang terbuka. Pintu surga dibuka, tidak ada yang terkunci. Wanada munadin, lalu ada yang menyeru, ya bagian khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, kemari, aqbil, kemari. Wa ya bagian syarr, wahai para pencari keburukan, kejahatan, aksir, maka berhentilah. Walillahi utaqaqu minan nar, dan bagi Allah ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullal lailatin, dan hal tersebut tiap malam. Jadi ada hamba-hamba Allah selama bulan Ramadan tiap malam yang dibebaskan dari api neraka. Maaf Bapak sekalian, saya ambil bagian yang pertama tentang fadlu Ramadan karena apa yang akan kita dapatkan dari Ramadan tergantung sikap kita terhadapnya. Sikap kita kepada Ramadan itulah yang akan didapatkan kita dari Ramadan. Kalau Ramadan dijadikan bulan biasa, tidak ada beda dengan bulan-bulan yang lain, maka kita mendapatkan seperti itu. Ramadan dengan di luar Ramadan tidak ada bedanya. Tapi kalau kita menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang istimewa, lalu kita menyiapkan diri untuk mendapatkan keistimewaan Ramadan, maka itulah yang akan kita dapatkan. Ada memang kekhawatiran Bapak sekalian, saking rutinnya kita Ramadan sehingga kita jadi lemah, tidak mempersiapkan diri. Saking rutinnya tiap tahun bertemu dengan Ramadan, lalu kemudian kita menjadikan Ramadan itu biasa-biasa, tidak menjadi luar biasa. Dan sekali lagi, sikap kita terhadap Ramadan itulah yang akan kita dapatkan dari Ramadan. Berikutnya Bapak sekalian, kira-kira punten Bapak, upami aya barang, contohnya beli 1 gratis 5 gitu. Biasanya nambahan semangat deh. Gitu. Ya. Bagaimana mungkin kita menjadikan Ramadan biasa-biasa saat kita dimudahkan oleh Allah beribadah karena setan dibelenggu? Saat yang kita inginkan, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, Allah bukakan pintu-pintu surga. Saat kita meminta ajirni minanna, lalu di saat waktunya dibuka, di saat neraka ditutup, kita tidak serius untuk mendapatkannya. Kalau ada tetangga lalu nge-WA, saya mau ke rumah ya, punten. Kira-kira Bapak persiapan mual? Persiapan. Kira-kira imah di sapuan heula mual? Tetangga babaturan, tukang ngumpul gitu. Saya ke rumahnya gitu. Kira-kira eta imahna dicat heula moal. Kira-kira disapu heula moal. Nah, kira-kira rek maksakeun newak lauk heula dibakar moal. Gitu. Karena kita menganggap dia biasa. Tapi ketika ada tamu yang spesial, sekali lagi, ketika ada tamu yang dianggap spesial, kita tidak mungkin begitu.
rumah dibersihkan, kalau ada rezeki dicek, disiapkan makanan minuman yang tidak biasa. Ini Pak, saya ulang-ulang. Ini bagian yang pertama. Karena apa yang akan kita dapatkan di Ramadan, kata kuncinya sikap kita kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak, meskipun kita tiap tahun bertemu, tapi tidak pernah jenuh, tidak pernah jemu, dan tetap menjadikan Ramadan itu sebagai bulan spesial, bulan istimewa. Ya, karena Ramadan ini bulan istimewa, maka amal-amal kita juga jangan biasa. Pada bagian berikutnya, Syekh Abu Bakar Al-Jazair membahas tentang fadlul birri wal ihsan fi Ramadan. Keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Ini di antara amalan-amalannya. Tentu selain puasa Ramadan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, amalan kita di Ramadan itu as-shadaqah. Ini Imam At-Tirmidzi yang dikutip oleh beliau, afdalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Lalu berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam At-Tirmidzi, man fattara sha'iman falahu ajruhu min ghairi ayyan qusa min ajri sha'im syai'. Orang yang memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala sama seperti yang puasanya, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa. Semoga Allah lapangkan rezekinya, Bapak sekalian. Jadi Ramadan bukan hanya menikmati sedekah orang lain, tapi kali-kali kita memberikan kepada orang lain. Ya, orang yang memberi makan berbuka puasa, maka dia dapat pahala sama seperti yang puasanya. Kalau Bapak mampu menyediakan 10 dus contohnya, berarti pahala dari 10 orang yang berbuka puasa. Maka disinilah fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Lalu hadis yang berikutnya, man fattara sha'iman ala ta'amin aw syarabin min halal. Orang yang memberi buka yang berpuasa makanan minuman min halalin, dari perkara yang halal. Ngasih makan, ngasih minum halal. Salat alaihil malaika fi sa'ati syahri Ramadan. Malaikat bersolawat, malaikat mendoakan di waktu-waktu Ramadan. Orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa, memberi minum yang berbuka puasa, syarat yang diberikannya halal, maka malaikat bersolawat, mendoakan, memintakan ampunan. Fi sa'ati syahri Ramadan, di waktu-waktu Ramadan. Wa shalla alaihi Jibril Lailatul Qadri, dan malaikat Jibril bersolawat, mendoakan, memintakan ampunan atasnya Lailatul Qadri, pada malam Al-Qadar. Punten Pak. Lamun diundang ku tetangga jeung diundang ku gubernur sami teu? Halo? Diundang ku tetangga jeung diundang ku gubernur sami teu? Di hari-hari biasa, di saat-saat Ramadan, malaikat dia yang mendoakan. Tapi di Lailatul Qadar, Jibril yang bersalawat. Jibril itu pimpinan malaikat. Ya, supaya ngabedakan gitu loh. Sudah malaikat itu makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan bosnya malaikat. Tokohnya malaikat, Jibril. Maka saya masih ingat zaman kecil dulu Bapak sekalian, kalau tanggal ganjil 10 terakhir,
ibu-ibu datang ke masjid itu telalengok, aya nu mawa raginang, aya nu mawa wudhu, aya nu mawa agar, begitu. Kalau malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka sedekah dia khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Mantap Pak, lamun tanggal hiji biasa 5.000, sampai tanggal 10 terakhir mah 50.000. Ngomong lamun teh minggu orang wengi witir. Karena Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai hatta matla'il fajr. Ya, jadi kalau zaman baheula waktunya Pak tanggal 2 hiji, tanggal 23, tanggal 25 gitu. Konsep suudon, saya mah taraweh tadawe pada hareun kong kitu. Halo? Konsep suudon. Saya pikir nanti menyakiti loh orang-orang yang ikhlas. Ya enggak? Dan luar biasa itu. Sahabat-sahabat itu juga begitu makan biasa bareng. Ya. Maka tidak masalah buat sekalian. Jadi yang pertama, usahakan ada rezeki dan kita niatkan untuk bisa bersedekah selama Ramadan. Kang loba-loba teuing Pak. Ya, meskipun dengan 10 kurma, 10 dus, 10 kilo. Right? 10 dus, 10 kilo. Tapi mangga Pak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Cing, uang buktikan Allah teh aya. Bapak serius. Saya ingin infak selama Ramadan sekian, sok berbeda. Saya ingin menyimpan kurma di di anak yatim, di panti asuhan, di masjid, di pesantren. Sok buktikan. Asal benar, jujur kita ingin sedekah di Ramadan. Allah kasih jalan. Tapi lamun orang jiwana narima sedekah, semua. Halo? Lain orang narima sedekah. Selain kita menerima orang lain biar ada amal, atau kita juga ikuti mereka. Ya, baik. Anu boga. Maha? Anu? Kahiji. Kedua, amalan berikutnya Bapak sekalian, selain as-shadaqah, qiyamul lail. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang bangun malam Ramadan, motivasinya keimanan, berharap pahala ridha Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Maaf Pak ya, saya masih termasuk orang yang mengikuti ulama yang tidak menyia-nyiakan waktu terbaik, tempat terbaik. Mekah, Masjidil Haram, tempat terbaik. 1 rakaat, 100.000 rakaat di Nazmul Akbar. Maka mumpung di sana banyakkan sholat. Karena kapan kita dijamin bisa berangkat lagi? Mumpung di sana banyakkan tawaf. Karena kita juga tidak tahu kapan diundang kembali oleh Allah. Begitu. Jadi ketika ada waktu terbaik, ada tempat terbaik, jangan leha-leha. Entah karena diskon wae gitu. Ya? Entah karena diskon wae, entah karena bonus wae, kali-kali bonus di Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, Ramadan itu bulan terbaik. Wajib
dilipat 70. Sunnah naik derajat pahalanya seperti wajib. Bagaimana mungkin kita ini tidak memperbanyak ibadah? Dan di antara amalannya selain sedekah adalah qiyamul Ramadan. Ulama menyebutnya tarawih karena santai, 4 rakaat istirahat, nyantai, berdoa, berdiri lagi. Tong dirobah jadi sholat rusuh. Dina video mah aya nu 20 tilu 7 menit. Mantap. Eta mah tos tingkat mahir. Kalau saya masih kene tingkatan ilmu yang normatif. Karena rukun sholat itu ada tumanina. Dan tumanina itu minimal di qadri subhanallah. Idealnya sempurna minimal baca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Meskipun menang baca sekali. Atau pak kerma sunat disunatan. Halo? Kerma sunat disunatan. Terbaca iftitah, delal karena al-fatihah. Halo? Lalu ruku jadi sekali, subhana rabbiyal azim. Sujud jadi sekali, subhana rabbiyal a'la. Tahiyat gitu ketika doa, nu penting membaca sholawat gitu nah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka mana? Rasul mengajarkan sebelum akhir salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar. Gitu kan? Kita minta dijauhkan, berlindung dari azab kubur, ada neraka, ada kehidupan, kematian, termasuk masih dajjal. Begitu. Tong sunat disunat. Ayo. Insyaallah di sini atas tumanina. Ya. Bade ka mana? Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala. Yang dilihat itu ahsan, kualitas. Bagus Pak, lamun 20 rakaat sadar wengi bari sajud, mantap. Sahalaman sarakaat. Mantap ya. 30 hari tamatan. Taraweh namatkeun Al-Qur'an. Luar biasa. Halo? Mekah gitu kan? Di Mekah 20 rakaat. Sajud. Atau badai uihan deui kuliah serangkul baik lah. Nu penting mah cuma bias karena titipnya lamun berjamaah tong ningali pangkuatna tingali pang lemahna. Lamun jadi imam tong ngadama standar ngalira tapi standarna makmum nu panglemahna. Aya makmum nu geus sepuh ruku tekuat lila, lamun lila disuruk-suruk dalir teh tekeng ringankan ketika jadi imam. Ya. Sekap Pak 23 rakaat saja. Kami kan ya? Alhamdulillah. 11 rakaat 40 menit sekap. Sekap. Tong ngaramekeun nu penting mah ibadah salat malam. Bade 11 mangga, bade 20 tilu mangga, beli kurang 2 tilu 30 genap 30 salapan tuh amalan Madinah menuju zaman Umar bin Abdul Aziz. Gitu ya, beli kurang seueur.
dijamin isukna bersih eueuh salat deui. Gitu. Titip Pak. Kalau kita bisa sholat taraweh bersyukur, tapi titip pengotoran hati tidak batur ke sholat taraweh. Titip, tong sibuk ningali batur ke taraweh. Punten bisa. Ayo taraweh hukumna naon? Taraweh hukumna naon? Jangan-jangan dia tidak taraweh karena dia sedang mencari ma'isyah agar bisa sahur dengan keluarganya. Ada hukum mencari ma'isyah naon? Maka kalau kita bisa taraweh, alhamdulillah, ngantong motoran hate sibuk ningali batur. Nah, saya tata taraweh. Manika malina teuing ku dunia teh. Aya nu kitu. Aja mah lamun bapak kersa taraweh sabaraha saja menang. Saya menang-menangan 500.000 ka 500.000 hayu taraweh. Itu baru mantap. Ya. Jadi dari ngasih solusi begitu. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, apalagi tilawatul Quran. Idza kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru min tilawatil Qur'anil Karim fi Ramadan. Wa kana Jibril yudarisuhul Quran fi Ramadan. Rasul tadarus para malaikat Jibril tiap malam. Tiap malam. Punten Pak Ibu. Namakeun Quran kirang titilu dinten kata Rasul lam yafqahu, dia tidak paham. Jangan mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Bapak seberapa hari? 365 hari. Atau 600 hari. Karena sampai kan halaman Al-Quran seberapa? 604 halamannya, lawan Madinah sekitar segitu ya. Tidak boleh kita mengkhatamkan Quran, membiasakan mengkhatamkan Quran di hari-hari biasa kurang dari 3 hari. Kata Rasul, lam yafqahu, dia tidak paham. Maka para sahabat rata-ratanya 1 minggu. Salafus saleh mengikuti begitu. Malam Sabtu ngawitan, malam Jumat ngakhatamkeun. Mantap. Jadi malam Jumatnya khataman Quran, urang mah khataman Yasin, khataman Waqiah gitu. Gitu. Eta ge alhamdulillah daripada henteu sakurang teh Yasin ge henteu Waqiah ge henteu Al-Kahfi panjang teuing cenah. Baik, tamul Quran fi Ramadan fi kulli lailatain. Al-Aswad mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan itu setiap 2 malam sekali. Kembali lagi Pak. Rutin kurang dari 3 hari itu tidak boleh. Tetapi para ulama memanfaatkan momen keutamaan waktu itu kemudian membolehkan. Momen Ramadan itu bukan momen bulan-bulan yang lain, di mana amal dilipat gandakan, maka mereka memperbanyak di antaranya tilawah Al-Quran. Al-Aswad khatam itu 2 malam sekali. Lalu Imam Qatadah yahtamul Quran fi sab'in. Beliau biasa mengkhatamkan Quran 7 hari. Wa idza ja'a Ramadan khatama fi kulli salasin. Ketika datang Ramadan, beliau mengkhatamkan setiap 3 hari sekali. Fa idza ja'al asyru khatama kullailatin. Ketika masuk 10 terakhir, malam 21, 22, 23 di akhir, khatama kullailatin, mengkhatamkan Quran setiap malam. Begitu Pak. Jadi pamik itu sabar kali khatam? 10 ditambah 20 bagi 3. Hampir 7 kali khatam. Berarti 17 kali khatam selama Ramadan.
Lalu karena Asy-Syafi'i yahtamul Quran fi syahr Ramadan sittina khatmatan. Imam Syafi'i ada yang menceritakan beliau mengkhatamkan Quran selama Ramadan 60 kali khatam. Artinya siang satu, malam satu khatam. Gitu Pak. Ya. Berikutnya Ibnu Asakir. Beliau biasa membiasakan salat berjamaah dan membaca Al-Quran dan dia yahtamu kulla Jum'atin, mengkhatamkan setiap hari Jumat. Wa yahtamu fi Ramadan kulla yaumin, dan mengkhatamkan pada bulan Ramadan setiap hari. Berarti 30 kali khatam. Nah, seperti itulah orang-orang salafus salih terdahulu menyikapi Ramadan itu bukan bulan biasa. Jadi Bapak sekalian, baca Quran sanes biasa, tapi baca Quran terbaik luar biasa. Lamun biasa sadinten sajuz, atuh di Ramadan mah 2 juz, 3 juz. Berarti upami 3 juz, insyaallah khatam 3 kali khataman. Ya. Istin lamun dongkap Ramadan tetamat sakali-kali acan. Nah, sing kuring bari naros. Cung nu moal khatam sakali acaning di Ramadan ayeuna. Cung nu moal khatam di Ramadan ayeuna sakali we moal. Cung. Awas ya janji. Cung. Warna cung. Berarti minimal sakali. Awas ta. Tulis ditulis ya. Awas. Tulis. Awas ya. Baik. Wakana yutilul qira'ah fi qiyam Ramadan. Rasulullah itu memanjangkan qira'ah di bulan Ramadan. Bapak Ibu, alhamdulillah sebetulnya sekarang sudah mulai, ketika i'tikaf sudah mulai masyarakat. Itu biasa di Habibur Rahman 10 terakhir biasanya tiap malam itu 3 juz. Tiap malam 3 juz. Dan rata-rata sampai 9 malam. Jadi di akhir itu kadang-kadang 4 juz 5 juz semalam. Bisi badannya biar. Ya. Nah, ada pemandangan luar biasa, Pak. Lamun menuju salat malam, sarerik itu teh aya sabaraha kemungkinan. Hiji aya nu ceri karena paham karena bacaan, takut dengan siksa. Hayang surga, ceri. Nomor kedua, sangkeul lila teuing. Nomor katilu, kabawa ceri. Karena batu ceri, jadi mereka bawa ceri. Tapi yang penting mah ceri kabeh ya kan. Begitu. Dan motivasinya beda-beda. Berikutnya, Bapak sekalian, al-i'tikaf. Mulazamatul masjid lil ibadah taqarruban ila Allah azza wa jalla. Nah, di 10 terakhir, Bapak sekalian, berazam untuk lebih lama duduk di masjid dengan niat taqarrub, mendekatkan diri. Perbanyak baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu perbanyak juga. Idealnya malam 21 ke masjid, nanti keluar dari masjid akhir Ramadan. Idealnya, bahkan ada orang yang keluar itu ketika akan sholat Id. Idealnya siang dan malam di masjid. Kecuali kalau hajat mau ke WC, di masjid, gitu ya. Ada yang meninggal kalau mau i'tikaf tidak takjiah. Ada yang sakit tidak nengok, kecuali membatalkan i'tikafnya. Idealnya begitu. Kalau tidak bisa ideal, biasa dilakukan. Lamun bisa nanti peting ngumpul karena siang kerja ti peting. Lamun bisa full nepikeun ka jelang sahur lakukan. Kalau hanya bisa setengahnya lakukan. Lamun yang bisa ganjil ngumpul karena aya Lailatul Qadar lakukan. 2 hiji, 2 tilu, 2 5, 2 7. Karena kata Rasulullah Lailatul Qadar itu fil witri, di hitungan ganjil.
Kalau di tanggal ganjil pun tiasa dugi kasampurna tiap tanggal ganjil, minimal bapak ibu cing nyobian sapeting nu diyakini Lailatul Qadar. Udah aja. Saya mah muatkan malam 27. Cing atau malam 27 masih cing di masjid. Perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lamun teu bisa nepikeun ka penting atau minimal nepikeun ka jam 11 sok perbanyak zikir, perbanyak tilawah, perbanyak berdoa. Saya masih mau telepon tanya pun Bapak. Jadi lamun di 10 terakhir teh engke ui kadang jam 11, nah engke setengah 2 ka masjid deui. Punten pisan. Rasul kitu henteu, tapi daripada henteu masih kena alus. Nu penting mah cicing di masjid niat taqarrub kepada Allah. Lamun teu bisa sampurna, anu bisa dilakukan tong ditinggalkan. Gitu ya. Malam yujad kullu, la yutraku kullu. Terakhir Bapak Ibu yang disampaikan oleh Syekh Al-Jazair di antara amalan utama adalah al-i'timar. Lamun gadu artos, saya ngelakukan umroh. Saya nya dan biasanya umroh Ramadan lebih mahal. Tapi mahal ge pinuh. Maka biasanya kan ada yang bercerita Pak, Masjidil Haram 1 sampai 10 itu penuh, bagian dalam itu penuh. 11 sampai 20 itu sampai pelataran. Tapi lamun 20 hiji nepikeun ke akhir itu sampai jalan. Sami jeung orangnya. Di 20 hiji ka ditu geus di jalanan. Itu mah sampai jalan, ieu mah geus di jalanan. Itu luar biasa. Tapi tahun suudan. Tekenging suudan. Lamun di Najmul Akbar di 10 terakhir arewe tahun suudan. Kudu husnudzon. Jigana parindah ka Masjidil Haram. Buktina Masjidil Haram penuh. Najmul Akbar jadi ngaretikan. Oke. Ya, mudah-mudahan Pak Ibu Allah mengaruniakan agar bisa umrah Ramadan. Karena Rasul katakan umrah Ramadan itu, kata Rasul, umratun fi Ramadan ta'dilu hujjatan ma'i. Umrah di Ramadan itu sebanding dengan haji bersamaku. Begitu. Tapi lain haji. Kongkena-kena geus umrah Ramadan teu daftar haji, dan beda. Halo? Bimang saya rek umrah Ramadan mal ibadah haji. Umrah mah sakedeung, haji mah lami begitu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, meskipun ini hal yang sudah biasa, tapi mudah-mudahan jadi pengingat dan ada motivasi untuk menjadikan Ramadan bukan bulan biasa, ya. Amalan-amalan spesial. Kudu di heula ka DKM beli wengi teuing. Boleh? Baik. Bagi orang yang ahli Quran, hafal Quran, sehingga dia bisa berlama-lama dengan Al-Quran, maka bagus. Ya? Mangga. Sehingga nanti bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Karena Bapak Ibu sekalian, sholat tarawih meskipun tidak berjamaah, sah. Bahkan Rasulullah berjamaah itu hanya beberapa kali karena takut menjadi wajib. Tetapi setelah Rasulullah wafat, Umar bin Khattab berijtihad, Rasulnya sudah wafat, wahyunya sudah selesai, maka tidak akan ada perubahan hukum. Tarawih mau jadi wajib. Eta mah bukti kasih sayang Rasul ke umat. Kebayang enggak lamun tarawih jadi wajib? Begitu. Jadi Bapak sekalian, saya mangga, tapi sholat Isya berjamaah. Kalau ternyata saya terbiasa hafalan banyak, lalu ingin lebih sholat lama dengan bacaan Al-Quran sendirian, bisa. Mangga silakan. Ngan lamun anu tara tamat-tamat lamun sorangan alus berjamaah. Sujud lieur ya sujud ka sabaraha kali. Naik ka luhur teh rakaat ka sabaraha hiji. Nah, lamun nu kitu mah alus kene berjamaah.
Berjamaah mah tenang, teu kudu mikiran surat, teu kudu mikiran rakaat, nundutan ge nepi ka assalamualaikum. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang berjamaah itu memudahkan. Tapi bagi ahli Quran mangga silakan. Ya. Nah, Bapak harus tahu bisi. Nah, saya tetap berjamaah. Nah, itu dasar sholat tarawih. Ya, jangan-jangan dia lebih lama dari kita. Begitu. Ya, begitu. Meskipun kita menemukan hikmah lain ketika berjamaah. Nah, arisin kuring mah berjamaah itu gitu, Pak. Ternyata berjamaah itu energi positif yang membuat kita jadi semangat, energi positif yang membuat kita jadi mudah. Berjamaah mudah, sok geranya salat nyalira 11 rakaat tuh menyasalila teh. Tapi lamun berjamaah. Nampak teu kudu mikir rakaat. Teu kudu mikir surat. Teu kudu mikir ruku. Eta mah langsung we assalamu alaikum. Ujung-ujung urusan deui ieu teh. Ternyata sujudna ilah teuing gitu. Padahal kita rakaat maneh nama bismika Allah bahaya wa amut dari sujud. Jadi tidak jadi masalah bagi orang yang ingin melamakan sholat malam. Begitu. Ya, ya baik Bapak, bisa kurang khusyuk karena ini jadwal persib ngebejaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.